البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di sini ada penjelasan dari Imam Nawawi di dalam matanya itu, wa makna a'tul ibila hadzaha minal ard, berikan kepada onta itu apa yang menjadi bagian atau hak dia dari tanah, urfuqu biha fis sayr, bersikap lembutlah kepada onta tadi di dalam perjalanan, litar'a fi hali sayriha, agar dia sempat merumput, mencari makanan di dalam perjalanannya itu. Jangan terus-menerus berjalan, tapi diberi kesempatan untuk waktunya makan ya makan. Baik, benda mati saja perlu diisi minyak, perlu direhatkan biar mesin tidak terlalu panas misalkan. Apalagi ini benda hidup. Onta walaupun kuat, tetap keletihan itu ada. Wa qauluhu niqiyaha bi kasrin nun wa iskanil qaf wa bil ya al musannah min tahat wa huwa al muh, asal dari muh itu adalah otak. Maknahu asri'u biha hatta tasilul maqsad qabla an yadhhaba mukhuha. Baik, terkadang muh di sini adalah sumsum yang ada di tulang. Memang ini bahasanya agak mendalam, yaitu perjalanannya itu dipercepat sehingga kalian sampai kepada tujuan sebelum hilang sumsum tulang dia. Yaitu kalau jalan terus-menerus lama-lama memang badan ya jadi kurus, karena mungkin energi dan bahkan cadangan tenaga. Ini saya bilang cadangan tenaga ya, yaitu energi yang istilah cadangan apa di sini artinya cadangan? Spare ya. Nggak tahu di bahasa Melayunya apa istilahnya. Biasanya kalau kita kerja pakai tenaga biasa, kalau kita paksa betul sebenarnya ada tenaga tersimpan, simpanan mungkin ya, simpanan tenaga yang dipakai, spare. Iya, tenaga simpanan itu kalau dipaksa terus memang tenaga simpanan yang dipakai. Nanti lama-lama memang lemak jadi lebur, dan bahkan pembuluh darah pun mungkin jadi mengecut dan seterusnya, karena tenaga betul-betul diperan. Ya, sebelum itu semua habis, hendaknya diusahakan agar sampai ke tujuan atau sampai ke tempat yang di situ ontanya boleh memulihkan energinya, makan banyak-banyak, minum banyak-banyak, rehat secukupnya dan seterusnya misalkan. Baik, min dhamtis sair, karena sempitnya perjalanan, ya sebelum mengalami yang seperti itu. Jadi apa maknanya? Badiru biha niqiyaha, yaitu segeralah untuk agar sumsum tulangnya itu segera mendapatkan tenaga penggantinya, mendapatkan energi kembali, dicas lagi baterinya, tenaganya dipenuhi kembali sebelum betul-betul kehabisan tenaga. Iya, sebelum diperas betul-betul. Kemudian at-ta'ris an-nuzul fil lail, ya rehat di malam hari. Disuruh rehatnya adalah di tepi jalan, bukan di tengah jalan. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Qal al-haditsu salisa asyar ba'dal alaf, 1013. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berada dalam suatu perjalanan, fa'arrasa bilail, kemudian beliau rehat di suatu malam. Arrasa sendiri artinya rehat di malam hari, tapi diperkuat dengan jar majrur di sini, di malam hari. Ittaja'a ala yaminih, beliau berbaring ke sisi kanan. Wa idza arrasa qubaila subuh, jika beliau rehatnya itu menjelang subuh, nasaba dhira'ahu, beliau menegakkan dhira'. Dhira' itu berarti apa? Lengan bawah ya, dhira' lengan bawah.
Tayyib. Wa wada'a ra'sahu ala kaffih, meletakkan kepalanya di atas telapak tangan. Jadi bukan betul-betul tidur di atas bantal, tapi di atas telapak tangan. Rawahu Muslim. Qala ulama innama nasaba dhira'ah. Para ulama mengatakan hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan menegakkan lengan bawahnya itu li'alla yastaghriqa fin naum, agar tidurnya itu tidak terlampau lelap, tidak sampai tenggelam di alam mimpinya. Mimpi sudah jalan sana sini, sudah safar sampai rumah, sudah bagi-bagi hadiah, sudah bongkar-bongkar pakaian, macam ada yang tak betul, terus bangun, masih jauh. Oh iya, iya. Nah, tidurnya tidur ayam. Fatafuta sholatus subuh, karena jika tidurnya terlalu mendalam maka akan luput sholat subuh. Terkadang kalau orang awam, orang yang fasik, tak kisah dengannya seperti ini, tak peduli, kami musafir. Terus sholat subuhnya bila, nantilah, entah nanti itu bila tak tahu. Nanti dikodok akhir tahun. Iya, banyak yang gitu. Terus jadi ladang bisnis para kiai di sana, diumumkan bagi yang ada hutang kodok sholat akhir tahun, yaitu apa? Setahun penuh, bawa ke saya, bayar sekian, satu sholat nilainya sekian puluh ribu rupiah. Nah, kalau satu harinya 5 sholat, tinggal dikalikan lah, 365 menurut tahunnya mereka. Nah, jadi berapa sholat? Nah, dikalikan sekian puluh ribu rupiah. Nanti saya akan sholat sebanyak itu. Memang jadi ladang bisnis. Alhamdulillah. Akhirnya orang memang malas sholat, boleh bayar, sekalinya disetel dengan duit, selesaikan dengan duit. Hancur ibadah kalau macam itu. Kalau an waktiha, terluputkan sholat subuh dari waktunya. Au an awali waktiha, atau dari awal waktunya. Di sini beliau menyebutkan hadis Abi Qatadah Al-Harits ibnu Harits ya, Al-Ansari radhiyallahu an, salah satu penunggang kuda terbaik Nabi, mengatakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah fi'liyah sebagai teladan untuk kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza, dijelaskan oleh Al-Karmani, karena dengan idza ini menunjukkan pengulangan dan keseringan. Sering seperti itu menjadi kebiasaan yang baik untuk diteladani. Idza kana fi safar, jika beliau berada di dalam suatu safar, suatu perjalanan yang jauh, fa'arras, kemudian beliau rehat, istirahat, singgah di suatu tempat di malam hari, bilail. Tayyib. Kalau istilah bilail ini mungkin di tengah malam atau di awal malam. Ittaja'a ala yaminih, ini sebagai jawab syarat. Sesuai enggak sebagai jawab syarat? Idza kana, iya, jawab dari idza. Beliau akan berbaring, tapi berbaring ke arah mana? Ala yaminih, ke arah sisi kanan. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, karena kebanyakan manusia jantungnya di sebelah kiri, sehingga tidak tertindih banyak anggota badan. Adapun kalau kita berbaringnya ke sebelah kiri, maka cenderung jantung kita akan terhimpit oleh sejumlah anggota badan yang di dalaman itu, organ dalam, sehingga kesadaran akan sangat melemah, sehingga tidurnya akan terlalu lelap. Itu pun kalau tidak jadi sesak nafas atau peredaran darah jadi agak terhambat, misalkan ada yang tak kuat yang seperti itu, jadi peredaran darah jadi terhambat, nafas juga tersengal-sengal, batuk. Maka yang terbaik memang ke sisi kanan, paling tidak memulainya dari sisi kanan. Dijelaskan hikmahnya kata Ibnul Qayyim, sehingga kesadaran kita itu tidak tenggelam. Walaupun kita tidur, tetapi ya kita tahu yang rajih, akal itu ada di dalam jantung, sehingga jantung itu tidak terlalu lelap di dalam tidurnya, mudah terjaga kalau ada sesuatu, terutama di waktu safar, yang mana safar itu boleh jadi akan banyak gangguan, mungkin dari perompak, pencuri, atau mungkin hujan, atau mungkin ada hewan-hewan yang berbahaya. Namanya safar di waktu itu tak banyak hotel kan ya,
jelas harus di tepi jalan, mau di mana lagi. Sehingga boleh jadi ada kalajengking, ada ular atau apa. Nah, kalau kita tidur terlalu lelap mungkin malah akan mengalami sekian bahaya. Apalagi di negeri Arab kalau sudah hujan yang sangat lebat, atau mungkin hujannya di gunung, tahu-tahu ada banjir. Banjirnya bukan lewat sungai lagi, tapi lewat jalanan. Karena jalan lebih rendah daripada sekelilingnya. Akhirnya jalan memang jadi sungai. Itu kebanyakan di masa lalu seperti itu. Hatta di Damat pun seperti itu. Yang memang masih sangat tradisional. Jalan memang selalu lebih rendah sebelum diberi tar hot mix oleh pemerintah. Nah, kalau tahu-tahu ada banjir seperti itu, belum sempat menyelamatkan diri atau menyelamatkan barang-barang perbekalan, tentunya dorornya banyak. Nah, tapi kalau dia cepat terjaga, ada hujan sedikit atau mendengar sesuatu, langsung dia terjaga, ini akan membantu mencegah sejumlah kerugian, insya Allah. Qal wa idza arasa qubaila subh, apabila beliau singgahnya itu di akhir waktu, di menjelang subuh, berarti akhir malam. Karena kita tahu, telah kita lewati beberapa hadis bahwasanya kalau di malam hari itu malah disunahkan mengadakan perjalanan, yaitu kalau sedang safar lebih diutamakan safarnya itu di malam hari karena lebih sejuk, lebih tenang, tidak kepanasan. Nah, berarti kalau sepanjang malam itu terus berjalan, maka rehatnya adalah di akhir malam. Terkadang beliau memilih seperti itu, menjelang subuh baru rehat. Maka cara tidurnya nasaba dira'ah, beliau menegakkan lengan bawahnya itu. Wa wada'a ra'sahu ala kafih, meletakkan kepala di atas telapak tangan, menunjukkan memang badan perlu rehat, kepala juga perlu rehat, tapi jangan sampai menghilangkan kesadaran secara total. Toyib. Ini menunjukkan ketika badan itu relatif tegak, maka kesadaran lebih cepat untuk kembali. Nah, orang tidur sambil duduk memang mudah untuk dibangunkan daripada dalam situasi berbaring. Ini semua demi apa? Nah, disyarah oleh para ulama yang sering kali dinukilkan oleh Imam Nawawi adalah syarah dari Al-Qadhi Iyad terhadap Sahih Muslim. Bahwasanya di antara hikmahnya adalah agar tidak luput sholat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya tetap prioriti Nabi dan para sahabat adalah beribadah kepada Allah, bukan semata-mata rehat, bukan semata-mata perlancongan sampai lalai, tapi justru yang utama adalah sholat. Apapun yang terjadi, sholat itu dijaga. Karena kita safar tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindar dari kemudaratan, mendapatkan keuntungan dan menghindar dari kerugian. Itulah sebenarnya tujuan safar. Nah, lalu kalau sholat jadi hilang, kerugian sebesar apa yang justru mereka dapatkan? Man taraka sholatal asar wutira ka'annama wutira ahluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar, seakan-akan dia kehilangan keluarganya. Man taraka sholatal asar hubita amaluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar, amalannya gugur. Sholat asar menyebabkan kalau ditinggalkan orang jadi rugi besar-besaran. Bagaimana kalau sholat subuh? Sementara alal khilaf ya, tapi sementara sholat subuh walaupun dia tidak sebaik sholat asar ala rojih, karena tetap yang terbaik sholat wusta, sholat asar, tapi sholat subuh itu sendiri dalil yang menunjukkan keutamanya banyak sekali, sampai para ulama khilaf mana yang terbaik, subuh atau asar. Kerugiannya pasti besar sekali. Disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat fajar, yaitu qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya itu sendiri? Tentunya yang meninggalkan sholat subuh rugi besar-besaran. Sementara orang awam atau orang fasik yang safar biasanya sholat subuh luput. Di kampungnya aja sholat subuh kadang luput, apalagi di safar. Boleh kan kita lihat waktu maghrib dan isya paling tidak lah orang banyak, tapi waktu subuh sedikit sekali yang mau datang. Kadang anak datang di beberapa masjid waktu di Indonesia, paling yang datang cuma imam dan muadzin. Kadang muadzinnya jadi imam, tak ada yang lain. Imamnya, makmumnya mungkin para jin yang rajin. Mana orang satu kampung tuh mana? Itu waktu subuh.
Padahal itu masih di kampung sendiri. Gimana waktu safar? Banyak yang tak peduli. Terutama itu nampak kan kalau waktu apa namanya itu acara keluarga balik kampung semua, pertemuan keluarga waktu raya akan nampak yang datang dari jauh subuh kadang tak peduli, udah biasa. Kata apa? Habis apa namanya itu? Habis Ramadan kan dosa diampuni. Wah, masih ada tambahan keutamaan kok. Itu meremehkan. Sholat subuh banyak yang tak kisah, asal tidur aja, telentang bagai apa, entah bagai bantal peluk udah gitu aja. Dan ini adalah membahayakan. Nabi di sini memberikan contoh untuk umat walaupun safar. Pada safar Nabi safar yang sangat penting, tapi tetap sholat subuh tidak terluputkan, diusahakan agar tidak luput, tetap ada dilakukan pada waktunya. Ilahuna wallahu a'lam.